Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Iman, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang sering kita bahas. Hadis ini juga sering disampaikan oleh para mubalik dan asatidz, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor hadis 2449. Punya hadisnya adalah, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun solihun ukhidha minhu biqadrin mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Terjemahannya adalah, siapa yang pernah berbuat zalim atau aniaya terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau meminta maaf pada hari ini, yaitu di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat
bila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizoliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Sekali lagi nomornya nomor 2449. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hadis ini sering kita baca dan sering dibahas oleh para mubalik dan asatid. Tanya Ustaz, bagaimana kalau awak kawan-kawan awak salim kepada awak? Ya, ini akan kita bahas. Nah, ini akan kita bahas. Ya, baik. Nanti kita buka diskusi dan tanya jawab. Baik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang berbuat zalim, tentu ada definisi dulu zalim itu apa. Zalim itu kan wada'a syai' fi ghairi maudhi'ihi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut dengan zalim. Dan manusia itu salah satu sifatnya adalah zalim. Ya. Jadi salah satu sifat manusia itu Bapak Ibu zalim. Ya. Sehingga kita memahami dari para ulama, tidak ada manusia itu yang tidak pernah berbuat zalim. Tidak ada. Cuman mungkin tingkatan kezalimannya saja yang berbeda-beda. Karena manusia itu saja sekali lagi, ya namanya saja manusia, nasia. Ya. Yang tidak pernah luput dari yang namanya salah, khilaf gitu. Ya. Ada kezoliman itu Bapak Ibu yang memang kita sadari, tapi ada juga yang tak kita sadari, Pak. Sampai kalau mikir-mikir dulu waktu main bola, Pak. Main bola. Tuh ada loh kadang sengaja yang dicari itu tulang kariang kawan, Pak. Itu tak bayang juga, Pak. Dak bola dikaja Pak Gusti. Memang tulang kariang tuh dikaja. Nah, barangkali main bola dulu waktu muda tuh, Pak. Berpuluh-puluh kali, Pak Maman. Anan dikaja dak bola ada tulang kariang orang, tahu bana tulang kariangnya kare, Pak. Bekola tengkak kawan tu pulang. Alah dolonan patah. Apa itu nak kezaliman itu? Yang boleh jadi sampai hari ini kita menganggap yang lalu biarlah berlalu. Masa itu kadikana-kana? Apa itu nak kezaliman itu? Kezaliman itu, Pak. Ya kan? Sampai saya mikir begini, ada ibu-ibu ndak hobi memicik murid dulu waktu jadi guru. Sampai merah. Nggak, ini kita mengambil hal-hal yang mungkin orang beranggapan ini bukan kezoliman. Coba bayangkan, Bu, sampai merah-merah, Pak. Nyu ibu kok mamiciknya sakit, tapi sakit nak tanggung, Pak. Yo modeliko, yo ndih mandi. Yo badaso, yo bapilin ya, Pak, bapilin. Nggak mana tahu, Pak. Kan ada tuh guru-guru. Alah bara korbannya tuh, Pak. Itu kezoliman atau enggak itu? Ya kan? Yang boleh jadi dia menganggap itu biasa tuh ya nyemada tuh ya kan itu. Ya, puji. Padahal tuh sakit itu, Bu. Sakit itu. Memerah tuh. Sama hijau, bukan merah, sama hijau kan. Nah, coba bayangkan berapa banyak siswa yang boleh jadi kani picik model itu sampai merah sampai hijau. Apa itu tak kezaliman itu, Pak? Ya, apakah bisa dengan bahasa ya nyemada tuh ya dipicik itu? Bisa itu. Berapa tuh? Berapa lama ibu ngajar? Puluhan tahun kan? Berapa korban yang sudah ibu pilin pusing itu sampai hijau tuh bara gitu? Ada lagi guru, Pak, yang lebih parah pula dari itu. Pak, apui papan yang melayang. Dulu apui papan kan dari kayu. Ada guru yang hobi itu, Pak. Asalkan maibo tu ayo nyol layangan apui papan tu, Pak. Kalau tibu di kanyang mayo sedang elok yo bunyinya, Pak. Sero bunyinya kan tulang kariang juga. Babunyi bangka gitu kan. Ada beliau jadi guru sudah puluhan tahun itu, Pak. Lah banyak korban kepala kawan kan. Apa itu tidak kezoliman gitu kan? Jadi ini yang disampaikan oleh para ulama, Pak. Ada kezoliman-kezoliman yang berpuluh-puluh kali bahkan sudah kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu kezoliman gitu, Pak. Dan menganggap itu biasa saja.
Nah, ini yang bahaya, ya. Jadi kita tidak bisa kemudian berlindung dengan bahasa itu biasa gitu kan. Kalau guru ngaji dulu Pak kan pakai rotan tuh. Ya kalau memang memukulnya dalam rangka mendidik Pak, mudah-mudahan itu bukan bagian dari kezoliman. Kan yang dipukul itu bagian yang memang tahan pukul, atau bagian kaki ke bawah gitu. Tapi kalau main tanpa Pak, ya kan? Kan ada dulu guru nan panampa murid Pak. Aduh Pak. Ya panampa murid Pak. Aduh. Ini ya kalau main-main itu tanpa murid. Ya. Babake Pak. Sero laki tangan tuh yang merah juga kan. Ya kan? Ya kan? Nah, ini kan berbicara kezaliman. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kezaliman itu yang memang kita menyadari bahwa itu sebuah kezaliman, Pak. Tapi ada juga kezaliman-kezaliman yang kita tidak menyadari bahwa itu sebuah kezaliman gitu. Sehingga kita menganggap biasa saja. Sekarang kalau kita menyadari bahwa itu sebuah kezaliman, maka hadis ini memerintahkan kepada kita ketika kita berbuat zalim untuk meminta maaf. Karena ada kalimat di sini, falyatahallalhu. Mintalah kepada orang tersebut agar apa yang engkau lakukan itu dimaafkannya. Berarti harus ada usaha kita meminta maaf. Ya, itu yang disebut meminta maaf. Cuman yang barek kan kalau guru meminta maaf ke murid kan, wah lo tuh agak ragu loh, ya guru meminta maaf ke murid Pak. Tapi pendapat ulama kalau memang itu sebuah kezoliman, tidak ada bahasa guru harus merasa rendah diri ketika dia harus meminta maaf kepada murid Pak. Tidak ada. Kalau memang itu kezoliman, ya kan. Jadi meminta kehalalan ini Bapak Ibu berarti meminta agar apa yang kita lakukan itu tidak lagi kemudian nanti diangkat di hadapan Allah. Kan itu sebenarnya itu, meminta dihalalkan itu. Jadi kalau orang itu sudah memaafkan, harapan kita perbuatan tersebut tidak lagi nanti diangkat di sisi Allah. Itu yang minta dihalalkan. Maka ini kan sebuah kewajiban. Perintahnya minta dulu dihalalkan. Itu perintah, ya. Nah, kalau seandainya kemudian orang itu memaafkan, ya menghalalkanlah bahasanya. Berarti kan ada bahasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan lagi diangkat. Tapi itu kan persoalannya baru sama dengan manusia, ya. Makanya kata ulama begini Bapak Ibu, kalau kita meminta maaf, pada saat yang bersamaan sebenarnya kita mohon ampun juga kepada Allah. Karena itu dua hal berbeda. Allah melarang kita berbuat zolim kepada orang Pak. Kita zolimi, itu hubungannya dengan Allah itu Pak. Maka di situ tobat. Orang yang dizolimi sakit dia Pak, maka kita maaf. Itu yang disebut meminta maaf, ya. Kalau orang terkadang kan mohon ampunnya dipinggirkan, dia lebih mengejar maafnya. Maaf ya kawan, ambo salah. Itu baru hubungan dengan manusianya. Karena orang tersebut kita sakiti, kita senggol lah namanya, kita lukai. Tapi di mana letak mohon ampunnya kata ulama? Karena di situ ada yang dilanggarnya Pak. Apa yang dilanggarnya? Allah melarang seorang muslim untuk menzolimi saudaranya. Ternyata hari ini dia menzolimi Pak. Berarti ada larangan Allah yang dilanggarnya. Nah, larangan Allah yang dilanggar itu Ibu, itu yang mohon ampun itu. Makanya dua hal berbeda itu. Pada satu sisi kita meminta maaf karena saudara kita sakiti, tapi di sisi lain kita memohon ampun kepada Allah karena pada waktu yang bersamaan ada larangan Allah yang kita langgar. Itu dua hal berbeda. Makanya tepat itu kata ulama, kalau kita berbuat zalim kepada orang Bapak Ibu memang menyetara dia, astagfirullah, mohon maaf kawan, ambo salah. Itu dua hal tuh. Jadi astagfirullahnya itu memohon ampun kepada Allah karena kita sudah melanggar larangan Allah itu Pak. Meminta maaf kepada orangnya supaya hubungan dengan manusianya selesai. Nah, makanya sering kita mendengar kalimat tadi, astagfirullah, maaf ya Bu ya, salah ambo. Nah, berarti kan jalan keduanya. Mohon ampun kepada Allahnya terhadap apa yang kita langgar, meminta maaf kepada manusianya karena ada yang kita singgung. Itu harusnya.
Dua hal berbeda itu. Nah, itu yang disebut fal yatahallalhu, meminta supaya dihalalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, minta dihalalkan. Memang meminta kehalalan ini Bapak Ibu, ada yang bisa dengan minta maaf, Pak, tapi ada yang belum selesai dengan meminta maaf. Ya kalau umpamanya di jalan Bapak Ibu karena keteledoran kita bawa mobil, Pak, tagese oto orang, Pak, itu tidak bisa selesai dengan minta maaf. Kalau memang bisa, alhamdulillah kan. Mohon maaf, tagores oto apa panjang, jangan dipikirin le itu aman sedia alam mah. Tapi kan ada yang tidak bisa dengan seperti itu, Pak. Kalau memaafkan, Pak, ambo maafkan, cuman oto kok panjang goresnya, Pak, pe belakang mah. Jadi proses meminta kehalalan Bapak Ibu ada yang selesai langsung dengan maaf, selesai. Tapi ada yang tidak selesai tuh, Bu. Maka kalau belum selesai, selesaikan, Pak, sampai memang ada bahasa halal. Oh, tidak model itu, Pak. Ya tak aja ambo ka berangke ka Bukit Tinggi. Akini model itu salah, Pak. Ah, apa diskusikan kojo orang bengke bara ambo aja sah. Itu kan banyak di jalan yang seperti itu, Pak. Abara takarannya 1 juta lah cukup, 1.200.000. Ah, jadilah, Pak. Nah, ini minta 1.500.000, awak mundur ke belakang 1.200.000 lah, alah. Halal ya udah selesai. Pak iya lah, Pak, tinggal tuh kan. Itu kan usaha kita meminta kehalalan darinya itu, Pak. Ya, jadi halal dimaksud tadi bukan berarti orang tadi tidak memaafkan. Ambo lah maafkan, Pak, cuman oto ambo penyok. Nah, itu dua hal berbeda itu, Pak. Ya kan, dua hal berbeda itu. Berarti sampai di mana kehalalan tadi? Ya sampai orang itu memang betul-betul lillah, Pak, lepas dia. Nah, itu dia. Ya kalau ibu manta orang di jalan, ya kehalalan itu boleh jadi, Pak, sampai nanti anak itu di ronsen, di CT scan. Ya, Pak, ada tuh. Oh, tunggu dulu, Pak, dia maaf ambo ya, Pak, ya aku anak ndak itu do, Pak, ambo yo ndak bisa do, Pak. Aku ragu anak ambo kok ndak bak kepalanya kok dapet yo di CT. Ya selesai, Pak, harus selesai sampai lapang orang tuh, Pak. Itu yang halal itu. Nah, yang teragak dia, Pak, CT scan anak apa? Jadi, CT scan. Alhamdulillah, lain apa-apa kan itu. Warung sen lain apa-apa. Kalau para lu diurui. Itu yang meminta kehalalan, Bu. Artinya orang yang berada pada posisi dizolimi itu dia merasa lillah tadi, ikhlas jadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada ikhtiar kita untuk menyelesaikan itu gitu. Itu yang falyatahallalhu itu, Pak. Jadi halal sama halal kan itu tiba-tiba kan? Lain tidak bago, Pak, ambo kapai lah, ya tidak bago, Pak, aman, ya kan ya. Berarti pergi kita, itu yang falyatahallalhu tadi. Makanya orang yang berada di pihak falyatahallalhu itu tidak boleh juga memberatkan orang, Pak. Karena falyatahallalhu itu bermakna ada bahasa meringankan, dia bisa memaafkan. Kalaupun tidak bisa memaafkan, tidak memberatkan. Iko nantanta anjing sekur, Pak, nyobaco ke 7 keturunan. Kok tidak bisa kok sih? Kok panjang mah baca sedekah akan memberatkan, Pak, ya. Dan karena tidak sabar padahal sabananya tangan ko lah karena juga cuma mengambil kesempatan. Ada orang yang begitu, Pak. Inyo lah karena juga pas lah karena tadi itu, Pak, nyeminta saja itu. Aku tidak bisa kok, Pak. Kok tangan karena kok kaki karena kok. Anyo ambil lo kesempatan pas lo karena yang tak diurang, Pak, nyo minta sadue apa kok, ya kan? Periksa-periksa. Ada orang seperti itu. Yo lain lo jahitnya, Pak. Lain lo jahit. Memang dia berada di posisi yang dizolimi, tapi ketika dia menghalalkan apa yang dilakukan orang, ternyata justru dia berada di posisi yang mengharamkan dalam pengertian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beri keringanan. Itu yang falyatahallalhu itu, Pak. Ya kalau memang bisa dilepas, lepaskan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna falyatahallalhu. Engkau meminta kehalalan dari orang tadi itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu juga perintah bagi kita, Bapak Ibu, untuk berhati-hati. Karena tidak semua kezaliman itu bisa dihalalkan. Kalau dulu pernah kita sampaikan, Pak, kita membicarakan orang yang boleh jadi tinggalnya tidak di Padang, contoh di Jakarta, kenal pun tidak kita kan. Tapi kehormatannya sering kita rusak, kita gunjingi, kita jelek-jelekkan,
Kita bicarakan, Pak. Ya, duduk di situ dibicarakan, duduk di situ dibicarakan. Nah, itu kan merusak kehormatan saudaranya. Bagaimana itu meminta dia menghalalkan? Kan itu pernah kita bahas. Sulit sekali itu. Caranya meminta itu dihalalkan itu. Kenal tidak itu ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat falyatahallalhu ini adalah perintah bagi kita untuk minta segera dihalalkan gitu. Maka jangan menunggu-nunggu. Karena kalau menunggu-nunggu itu Bapak Ibu, khawatirnya nanti menganggap itu hal biasa, lalu tenang saja gitu ya. Dia kalau dapat taraso, nyo raso pertama kok berbeda Bu kalau di ino-inoan. Kalau yang pertama ibu merasa itu sebuah kezoliman, ibu langsung minta maaf kan selesai. Tapi kalau kemudian diredam saja, lama-lama dia akan menghilang gitu. Nah, ini yang dimaksud tadi, kezoliman itu banyak sekali kita lakukan Bapak Ibu, yang di awalnya Pak kita merasa bahwa orang betul-betul tersakiti, tapi lama-lama kita menganggap itu biasa saja gitu. Karena ada keinginan kita untuk segera menyelesaikan itu. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi ini kan berkaitan antara yang memaafkan dengan yang meminta maaf. Tapi memang ada yang menarik Bapak Ibu. Ketika ada yang bertanya begini, Ustadz, kan ada riwayat itu. Tapi riwayat ini kan disampaikan Nabi Bapak Ibu. Pernah kita baca riwayat ini. Ini disampaikan juga oleh Syekh Asy-Sya'rawi ya, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya pernah menyampaikan ini. Ada dua orang yang Nabi waktu itu kata sahabat awalnya menangis kemudian tertawa dia. Rupanya sampai berita kepada beliau ada dua orang yang wajahnya itu tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang satu ini mengadu kepada Allah bahwa saudaranya itu berbuat zalim kepada dia. Lalu mau kamu apa? Saya mau kebaikan dia itu kan kebaikan dia itu pindah kepada saya, kan itu. Ya. Tapi dia tidak punya kebaikan, kan gitu. Kalau begitu keburukan saya yang dipindahkan kepada dia. Apakah kamu puas ketika keburukan kamu itu dipindahkan kepada dia? Kan itu bahasa yang kita baca dalam riwayat tersebut. Lalu kemudian ditampakkan sesuatu yang sangat indah. Ya, istana gitu ya, bertahtakan emas, berlian gitu ya. Lalu dia bertanya, itu untuk siapa ya Rob? Itu untuk orang yang membayar hutangnya lah bahasa kita. Ya. Artinya ketika engkau bisa memaafkan, maka engkau berhak untuk mendapatkan itu. Lalu kemudian orang itu berkata, kalau begitu ya Rob, saya maafkan. Maka gandenglah tangan saudaramu itu untuk menuju surganya Allah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah nanti di hari kiamat masih ada peluang untuk saling memaafkan ini gitu? Itu yang perlu dipahami. Karena riwayat ini disampaikan Nabi di hadapan para sahabat Pak. Karena sahabat melihat Nabi menangis kemudian tertawa gitu. Tapi seolah-olah kisah ini adalah kisah yang akan terjadi nanti ketika ada orang di hadapan Allah berbicara tentang kezoliman. Maka kita tetap saja jawaban Bapak Ibu bahwa kalau sudah timbang terima, artinya sudah timbang terima amal ya akhirat, maka ya keputusan ya tidak akan bisa lagi dipengaruhi oleh sesuatu yang seharusnya selesai di dunia ini. Makanya ada kalimat tadi kan, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. Nah, jadi yang aman itu Bapak Ibu menyelesaikan hari ini. Walaupun boleh jadi Bapak Ibu nanti memang ada peluang Pak untuk menyelesaikannya di hari kiamat. Walaupun pendapat ulama persoalan ini harusnya sudah selesai di dunia. Jadi di akhirat sudah menerima saja Pak. Kalau dia memang tidak meminta kehalalan, berarti di akhirat tinggal memindahkan ya keburukannya kepada orang yang berbuat zalim, atau kebaikan orang yang dizolimi pindah kepada dia. Berarti tinggal menunggu saja. Nah, berbicara tentang istana yang megah itu bagaimana? Ya, istana yang megah itu adalah untuk orang yang hari ini memang memaafkan Pak. Karena kan sudah ada gambaran dari Rasulullah Bapak Ibu.
Ketika orang itu melihat ada istana yang begitu indah megah, Pak, lalu dia bilang, itu untuk siapa? Kan untuk orang yang memaafkan. Terus ibu bapak, apa kita nunggu dulu hari kiamat baru mau memaafkan? Dilihat pula itu dulu. Kan enggak. Jadi bahasanya jangan kemudian kata ulama seolah-olah nanti di akhirat Pak lah nampak istana itu baru kita bilang, ya Rob, ada orang yang tidak memaafkan di dunia dulu, Rob, ambo maafkan gini. Bukan begitu pemahamannya kata ulama. Terlambat itu namanya, Pak. Terlambat. Jadi apa yang sampai kepada Nabi itu gambaran orang yang hari ini bisa memaafkan saudaranya, maka nanti di akhirat akan mendapatkan istana yang megah. Jangan kemudian bahasanya nunggu di akhirat dulu. Alah, nampak istana yang begitu megah, ya Rob, itu untuk siapa? Kan itu. Ini tuh orang yang memaafkan. Barunya Pak, ada 10 orang di komplek ambo dulu, ya Allah, ambo maafkan tuh 10-nya. Nah, itu tidak lagi. Kenapa? Karena dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi, Pak. Ya, memang ada riwayat-riwayat yang membicarakan hal tersebut. Tapi yang lebih aman kata ulama menyelesaikannya hari ini. Salah satu contoh lagi ketika Nabi Isa, mukjizatnya kan menghidupkan orang yang sudah meninggal itu, Pak. Salah satu yang meninggal dunia itu dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah, kan. Ternyata kan sudah 70 tahun lamanya meninggal dunia. Ya, 70 tahun, Pak. Lalu dihidupkan atas izin Allah. Logika berpikir kita kalau sudah 70 tahun meninggal, Bapak Ibu, itu sudah bercerai-berai badannya itu, Bu. 70 tahun, Pak. Tapi atas izin Allah orang tersebut hidup, Pak. Berarti kan sempurna jasadnya itu. Ya kalau tidak sempurna takut orang enggak, Pak. Sempurna jasanya atas izin Allah. Kemudian kan ditanya. Jawabannya diantaranya yang kita baca dalam riwayat tersebut, bahwa dia ini sudah 70 tahun lamanya meninggal dunia. Tapi selama 70 tahun dia mendapatkan azab gara-gara apa? Gara-gara dia mengambil sedikit kayu dari punya orang yang diangkatnya itu, Pak. Itu pun untuk pencuci gigi. Coba untuk pencuci gigi kan seketek sekayu itu, Pak. Tapi ternyata karena dia tidak mendapat penghalalan dari orang yang punya kayu itu, Pak, 70 tahun di dalam kubur diazab oleh Allah gara-gara pencukil gigi itu. Itu tidak terbayangkan oleh kita, Bapak Ibu. Awak kadang-kadang sajangka tanah orang diambil, Pak, sepanjang 15 meter. Ini memang sejangka, Pak, tapi ke belakangnya 15 meter. Anu-anu aja, Pak. Tidak ada meminta kehalalan kepada orang. Ya. Kalau minta kehalalan kan tidak ada masalah. Bako, Pak, ambo sebenarnya ke tukang kok dak lo mangicek ambo ke patang lo kilonya tambiak tanah Pak saketek di pondasi. Kan bisa saja meminta kehalalan. Apa tidak bisa kita bersuara ke tetangga sebelah? Kok Pak, tak makan. Bapak, tetangga sebelah ngecek. Itu loh Pak, bikin lah aman tuh mah aja. Ambo halalkan tanah nanti banyak aja. Selesai. Semoga nanti di akhirat tidak akan diungkit lagi masalah ini, Pak. Tapi kok kan kawan kadang sengaja lo kadang-kadang. Nyo membuat pondasi, Pak. Pondasi kok dari batu tanah ke tanah orang, Pak. Anu selesai. Baso sakete, biasa ikonya seiko. Iya seiko Pak, panjangnya namun 20 meter ke belakang. Apa itu tidak ada usaha kita meminta kehalalan, Pak? Kalau ternyata orang yang punya rumah meminta haknya harus diselesaikan, Pak. Hanya model koma, Pak. Hanya 1 meter tanah kini 700 di Gunung Pengilon, Pak. Anggaplah 1.500.000, Pak. Awak etong dulu. Beratan biar dia Pak ukur ke belakang. Etong memang begitu kalau minta dihalalkan, Pak. Artinya tidak mau kita masalah ini diungkit lagi nanti di hari kiamat. Kok kadi runtuhan lah pondasi itu runtuh aja rumah-rumah, Pak. Tani ayo lawak lah. Maka bagaimana meminta kehalalan itu? Minta maaf dulu. Kalau ternyata dimaafkan, alhamdulillah, maaf, selesai. Tapi kalau ternyata beliau meminta, Pak, hitung-hitungannya, Pak, kalau dihitung sajangka kali 20 meter sekian, Pak, pitinya sekian. Bayar, Pak. Itu cara menghalalkan itu, Pak. Bayar. Kalau enggak gimana? Ya kalau enggak ya siap-siap saja, Bu. Tanah yang diambil itu akan dikalungkan di leher ibu pada hari kiamat. Kan itu hadisnya, Pak. Siapa yang mengambil sejengkal tanah milik saudaranya secara zolim, sejengkal saja, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu, kalau adalah nama ganja model kobuk selesaian kini.
Kalau memang harus keluar duit, Pak, keluarkan duit itu, Pak. Dalam rangka apa? Mendapatkan kehalalan ini. Supaya nanti di hari kiamat, Pak, tidak diangkat lagi persoalan itu. Itu sebenarnya itu bahasa penghalalan itu, Pak. Yang tahu itu apa, Ibu, kan? Ya, termasuk saya pribadi yang tahu kita, Pak, itu. Meminta bahasa menghalalkan itu. Ya. Jadi bahwa manusia ini adalah manusia yang bersifat zalim, kita akui, Pak. Tapi Allah akan memberikan cara bagaimana agar kezaliman itu selesai sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kita. Kan di situ bahasa fal yatahallalhu itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sangat banyak pelajaran yang berharga dari hadis Nabi yang baru kita baca tersebut. Nah, kalau berbicara ada orang yang menzolimi, ada orang yang dizolimi, Pak, maka terjadinya permusuhan di saat keduanya itu memang tidak mengambil haknya masing-masing, kewajibannya masing-masing. Artinya yang berbuat zolim tidak minta maaf, yang dizolimi tidak juga memberi maaf. Maka disinilah yang disebut terjadi permusuhan. Karena permusuhan itu, Bu, pasti ada dua pihak. Kalau yang menzolimi tidak minta maaf, yang dizolimi memaafkan, itu tidak akan terjadi permusuhan, Pak. Cuma satu orang yang memusuhi. Yang disebut permusuhan itu, Bapak Ibu, ada pihak lebih dari satu, Pak, baru disebut permusuhan dia. Jadi kalau Ambo menzolimi Pak Al memaafkan, saya tidak mau minta maaf, ya berarti saya yang berbuat tidak baik kepada beliau. Beliau sudah lepas itu. Kalau saya kemudian meminta maaf, beliau tidak memaafkan, saya lepas, Pak. Karena saya berusaha untuk tidak terjadi permusuhan, tapi Pak Al tidak menerimanya. Berarti Pak Al yang masuk dalam kategori, ya, memutus dia, kan? Memusuhi, kan? Karena dengan sebab itu kan ada permusuhan itu. Maka yang disebut permusuhan apabila yang menzolimi dan dizolimi, yang satu tidak meminta maaf, yang satu lagi tidak memaafkan. Maka Bapak Ibu lihat sampai hari ini orang yang bermusuhan karena kedua-duanya seperti itu. Coba, Pak. Tapi kalau nancie, Pak, sudah memaafkan, ini berusaha untuk mengejar terus, Pak. Walaupun nancie kok apa baik gitu kan, gitu. Ya, walaupun apalah ya, gitu ya. Salah satunya sudah merasa dosalah kan gitu. Tapi kalau salah satunya tetap ada keinginan untuk memperbaiki, maka permusuhan tidak ada di situ. Cuman salah satunya berusaha untuk memusuhi, ya, Pak. Ya, kalau ibu sudah memaafkan, bagaimana akan terjadi permusuhan di situ? Tidak. Yang ada bahwa dia memusuhi ibu, iya mungkin tuh. Karena memusuhi dia berbuat jahat kepada ibu, ibu maafkan. Berarti kan bukan permusuhan yang terjadi pada saat itu, ya kan? Atau orang berbuat jahat kepada ibu, yang berbuat jahat itu sudah minta maaf, ibu tidak mau memaafkan. Berarti permusuhan itu tidak, cuman ibu tidak mau memaafkan. Tapi kalau permusuhan artinya apa? Kedua belah pihak, Pak. Makanya sangat rugi kalau hari ini ada orang yang bermusuhan. Karena hari Senin dan Kamis dalam sebuah riwayat, pintu surga kan dibuka tuh, Pak. Senin Kamis pintu surga itu dibuka. Maka Allah memberikan ampunan kepada siapapun, Pak, kecuali orang yang bermusuhan. Orang bermusuhan tidak dapat ampunan Allah pada Senin dan Kamis. Termasuk ini kan bulan Sya'ban ini, Pak. Kan ada hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, ulama menegaskan hadis ini bisa diamalkan, yang menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban tanggal 15 itu. Di mana Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya, kan, kecuali dua. Orang yang berbuat syirik, yang satu lagi adalah orang yang bermusuhan. Maka orang bermusuhan tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu yang bahasa tadi bermusuhan itu. Sekarang kita disebut bermusuhan atau tidak? Karena kita sudah minta maaf. Di posisi kita dizolimi, kita sudah memaafkan. Terus di mana letak permusuhan itu, Bapak Ibu? Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dipahami satu lagi, Bapak Ibu. Ketika seseorang tidak meminta maaf ataupun sebaliknya tidak bisa memaafkan, berarti di hatinya ada dendam. Dan hadis Nabi menjelaskan abghadur rajul, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang di dalam hatinya ada dendam. Berarti kalau kita sampai hari ini, Bapak Ibu, sudah 4 tahun lamanya belum bisa memaafkan kesalahan orang, berarti betul-betul ada dendam. Dan dendam itu membuat kita
dinilai sebagai orang yang paling dibenci oleh Allah. Maka hilangkanlah dendam. Semoga bulan Rajab, bulan Sya'ban ini kita jadikan momen untuk bisa saling introspeksi diri. Kalau memang ada kewajiban meminta maaflah. Kan bisa dijapui meminta maaf kok Bu, bisa dijapui, ya kan? Kemudian kalau memang memaafkan ya memaafkanlah, ya. Jangan kemudian kita seolah-olah menganggap itu hal biasa saja, sehingga berlarut-larut dia. Ya, nah inilah yang kita ambil pelajaran dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kita ambil sekarang pertanyaan dari Bapak tadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi. Kawan. Saudara itu kan berarti kakak. Iya, saudara kandung. Kau yang nyambo tanya kan, yo kawan kan tak saudara. Kawan saudara kan berarti kakak. Oh, saudara itu ada dua Bapak Ibu. Ada saudara yang nasab, ada saudara seiman. Kan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara itu, tapi itu kan bukan saudara kandung tuh Pak. Itu saudara atas dasar keimanan. Ada juga saudara yang memang nasab. Nah, jadi kalau bahasa di hadis Nabi ini saudara, ya bisa saudara seiman, bisa juga kandung. Masuk semuanya. Nah, jadi kalau bahasanya mangkanat slahu mazlamatun li akhihi, ya ketika kita berbuat zalim kepada saudara kita, ya saudara kita itu ya bisa saudara kandung, ya bisa saudara seiman. Ya kedua-duanya itu tetap dosa besar Pak. Ya, apalagi saudara kandung kan. Kalau kerabat itu kan pahalanya bisa lebih besar ketika kita berbuat baik, dosanya bisa lebih besar juga ketika kita berbuat buruk. Ya, kalau berbuat baik kan jelas tuh Bapak Ibu. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzirrahim shadaqah wasilah. Bersedekah kepada orang miskin, tidak ada hubungan kerabat Pak, pahalanya cuma satu. Pahala sedekah. Tapi bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kekerabatan dapatnya kan dua. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala menjaga kekerabatan. Nah, demikian juga dengan dosa itu Pak, kata ulama. Ya. Jadi dosa itu juga bisa berlipat dia Pak. Sama berbuat jahat kepada orang yang bukan tetangga kita dengan berbuat jahat kepada tetangga itu beda Pak, dosanya. Beda. Ya. Nah, maka berhati-hatilah kita dalam berbuat zalim. Ada dari Ibu? Ya, silakan Ibu. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Iya. Tapi wasiat aku wasiat orang meninggal atau orang yang hidup satu, atau dari ustaz kepada jemaah, atau dari orang tua kepada anak. Nah, tapi kalau ustaz aku bertanya terus tadi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalimat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu untuk keseluruhan manusia, Pak. Kan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Jadi saling berwasiat itu bukan hanya pekerjaan para ustadz, bukan hanya orang tua kepada anak. Makna saling berwasiat itu kan saling menunjukkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jadi berwasiat itu kan wasso itu ya artinya kan meninggalkan sesuatu yang baik lah. Ya, umpamanya seorang guru kepada murid itu kan disebut juga berwasiat ya. Ya. Umpamanya seorang yang lebih tua kepada yang lebih kecil itu bisa dimaknai juga dengan berwasiat. Jadi wasiat tidak saja dibatasi, wasiat dalam pengertian ketika orang tua meninggal lalu kemudian ada wasiat kepada anaknya, itu wasiat juga. Tapi yang dimaknai wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri yang disampaikan oleh para ulama adalah saling berwasiat. Jadi saling berwasiat itu ya antar siapa saja gitu, tidak ada batasan. Teman dengan teman, ya kan, adik dengan kakak, ya saudara, jadi seluruhnya. Ya. Kalau umpamanya orang tua ke anak salah, guru ke murid salah, tapi teman dengan teman ini kadang-kadang dia tersinggung, jadi kita tak mau lagi gitu. Apa jadi suatu momen mengatakan yang benar. Betul. Makanya kan ada kalimat ibu bapak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan itu firman Allah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya ingat dulu pernah menyampaikan begini Ibu. Kalau kita yang menyampaikan ke tetangga sebelah Pak, mungkin baca kak wajah tetangga sebelah. Tapi ketika kita menyampaikannya ke Pak RT,
Tentu berbeda. Karena kan Pak RT, Pak RT. Kalau ambo yang menyampaikan langsung, kok tas singgung lo tetangga tuh kambo. Maka makna watawasobil hak watawasobri itu tetap jalan. Kita minta tolong ke Pak RT untuk menyampaikannya pada tetangga. Artinya tetap jalan dia, Pak. Cuman mungkin bukan kita secara langsung. Itu yang disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya sama umpamanya, Pak, urang ko lah tuwo, Pak. Kalau awak yang menyampaikan kok tersinggung, dioper kapak soalah kok, Pak. Apa kan selevel ya, Pak. Kan lain sama tuh. Ambo caliak cara solat apa tuh agak baserak gitu, Pak. Kalau ambo lo nak menyampaikan kok tabik lo rabunya. Apa menyampaikan? Jadi kan itu termasuk watawasobil hak watawasobil sobri. Karena kalau nang ketek lo menyampaikan, Pak, agak tersinggung lo nang kan itu. Ambo lo nyu aja kan itu. Atau mungkin minta tolonglah ke ustadz atau ke apa, atau lo sampaikan kan itu. Terakhir, Pak. Kalau semasa hidupnya tidak sempat minta maaf, kemudian beliau meninggal, kan ada tuh di saat tabalik, ada ustadz menyampaikan tersinggung dikenai kelakuan dekat turun kan? Dimaafkan oleh sampai di mana itu? Baik, terima kasih. Kalau ada utang, ada bisa dimaafkan atau enggak? Ada yang bisa. Itu sampai gimana tanggung jawabnya? Baik, terima kasih, Pak. Yang saya pahami, Bapak Ibu, ada perbuatan orang tua yang bisa diwakilkan oleh ahli waris, ada yang tidak, Pak. Kalau hutang yang berupa materi itu bisa ahli waris mewakili. Beliau berhutang kambo kok buktinya, Pak? Kesekian. Apakah ahli waris menyelesaikan nanti, Pak? Kami bayar. Tapi kalau berkaitan dengan hati, Pak, ini yang menurut ulama sulitnya di situ gitu. Karena ketika hidup dulu, ya ketika hidup, orang yang meninggal ini saja tidak pernah dia minta maaf ke awak, Pak. Kini ibu bapak mengambil hak beliau tuh. Jangan pas ditanya di kubur, ambo lo nado mamanya lain aja. Pandai sekalian memaafkan ambo. Boleh jadi, Pak. Karena ternyata sampai mati, Pak, dendam tuh nyobau. Masih sempat juga mengecek sakit, Pak. Aden kalau mati besok mama uang tuh, itu contoh. Jangan tiba kemari aja. Lah mati tiba mama apa, Pak? Minta maaf ya, apa? Kalau ahli waris alanya, kami yo minta maaf ke mama. Salah kayak kami. Itu kan menenangkan hati, Pak. Tapi jangan-jangan yang mati ini saja, lah sampai mati sebab nak mau memaafkan. Kira-kira begitu. Tapi namanya kan ikhtiar, nak, Pak. Kan usaha. Ya mudah-mudahan ya, wallahu alam ya. Tapi ulama masih memperbincangkan persoalan yang seperti ini gitu. Yang jelas usaha dari ahli waris untuk memohonkan maaf orang tuanya yang meninggal itu kan sebuah kebaikan. Nah, tapi sekali lagi ada yang bisa diwakilkan kepada ahli waris, tapi ada yang tidak bisa diwakilkan. Maka sekali lagi bagi kita Bapak Ibu, jangan sampai kemudian ada bahasa selesai di ahli waris sedoanya. Padahal ketika kita hidup, Pak, memaafkan beliau saja tidak mau kita. Ketika beliau hidup, Pak, meminta maaf kepada beliau aja tidak mau kita. Akhirnya mati pandai mengecek kan. Nah, apa dulu bapak salah ke almarhum, maafkan apa ya. Kapatang hidup kayak apa nak tiba mari. Itu bisa awak mengecek model itu, Pak. Tapi kan tidak mungkin loh model itu mengecek. Kalau awak ahli waris tuh, iyalah Pak, kami maafkan. Kan itu. Padahal kepatang kok gaya hidup apa nak tiba dah. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada persoalan kezoliman antara kita dengan saudara kita, selesaikanlah dengan segera sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Mungkin itulah yang lebih utama, Pak. Tapi sekali lagi kita tidak menafikan dan tidak pula menyalahkan, Pak. Ketika ada usaha daripada ahli waris untuk meminta kehalalan dari saudara-saudara yang meninggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi penutup dari kajian kita, semoga memasuki bulan Sya'ban ini tidak ada lagi permusuhan di antara kita, tidak ada lagi dendam, sehingga kita bisa ya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang agung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.